Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan materi tentang keserakahan. Tuhan, berkatilah agar materi ini bisa untuk sesama kami, dan berkatilah agar materi ini juga agar bisa bermanfaat bagi saya dan saya bisa melakukannya di kehidupan nyata, Tuhan. Berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Nah, yang pertama, apa itu greed? Greed adalah keserakahan. Dan apa itu keserakahan? Keserakahan adalah masalah eksistensial manusia yang dapat dipahami dan dikurangi secara ilmiah melalui intervensi berbasis bukti, biologis, psikologis, dan sosiologis. Dan keserakahan dapat didefinisikan sebagai keinginan egois untuk memiliki kekayaan, zat benda, orang, kekuasaan, status, penghargaan, atau perhatian jauh melampaui apa yang dibutuhkan untuk kenyamanan dasar manusia. Kenapa ada keserakahan? Keserakahan adalah akibat langsung dari ketidakpuasan, kekosongan, dan ketidakpuasan. Dan bagaimana keserakahan itu? Keserakahan itu untuk mengisi kekosongan dan ketidakpuasan ini. Dan individu yang serakah kemudian bertindak dengan cara untuk memperoleh lebih banyak sumber daya, kekaguman, dan kekuasaan. Seringkali dengan mengorbankan kebahagiaan individu lain. Oleh karena itu, keserakahan memiliki kemampuan untuk menyebabkan penderitaan manusia yang mendalam. Dengan terkenal menyatakan ketamakan adalah lubang tak berdasar yang melelahkan orang dalam upaya tanpa akhir untuk memuaskan kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Dalam Alkitab, keserakahan adalah hasrat egois yang menginginkan lebih banyak dari sesuatu yang pada umumnya adalah kekuasaan atau harta. Yang kedua, apa itu krisis? Jelaskan itu krisis. Krisis adalah kelangkaan dalam suatu hal atau barang. Nah, kenapa ada krisis? Krisis air yang pada jurnal itu disebabkan oleh perubahan iklim, peningkatan polusi, dan penggunaan air yang berlebihan oleh manusia. Dan krisis keuangan pada jurnal yaitu krisis keuangan global pada tahun 2008, itu contohnya itu akibat keserakahan manusia, pemanjaan diri mereka, dan keegoisan. Nah, bagaimana krisis terjadi? Nah, pada saat krisis keuangan global tahun 2008, sebagian besar bertanggung jawab atas meluasnya pengangguran dan setengah pengangguran pekerja terampil dan tidak terampil di seluruh dunia. Yang ketiga adalah apa itu causes? Jelaskan itu causes. Causes adalah penyebab dan apa yang menyebabkan keserakahan manusia pada jurnal ini. Nah, mengapa perlu tahu penyebab keserakahan? Dikatakan bahwa keserakahan memiliki dorongan biologis, psikologis, dan sosiologis. Karakteristik keserakahan sangat erat berkaitan dengan gangguan biologis dan psikologis seperti kecanduan zat, kecanduan perilaku, atau ada narcissistic personality disorder, antisocial personality disorder atau ASPD, dan obsessive compulsive personality disorder. Nah, bagaimana penyebab kekerasan terjadi? Bagaimana penyebab keserakahan terjadi? Psikologis terkemuka seperti Freud dan Maslow mengidentifikasi keserakahan sebagai gangguan mental, dan keserakahan berkorelasi kuat dengan narsisme dan metapatologi. Menggunakan psikoanalisis untuk memahami konsep keserakahan dan perilaku serakah dan menyimpulkan bahwa ada korelasi kuat antara gaya ketertarikan negatif awal dan perilaku serakah. NPD terutama merupakan masalah psikologis yang ditanamkan pada individu sebagian besar melalui gaya ketertarikan masa kanak-kanak yang negatif. Tetapi faktor genetik dan sosiologis juga membantu dalam perkembangannya.
juga dapat berasal dari ketakutan dan fobia yang diindukasi sejak kanak-kanak, pengalaman dan rangsangan sosiologis, dan implikasi sosial budaya dan lingkungan rumah yang kasar dapat memiliki korelasi yang kuat dengan perkembangan ASPD. Nah, yang terakhir adalah jelaskan itu solusi. Jelaskan solusi. Apa itu solusi pada keserakahan? Langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan perkembangan anak yang sehat di rumah dan di sekolah. Perluasan program keluarga berencana, pencegahan incest, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat secara signifikan mengurangi prevalensi patologi berbasis keserakahan. Kenapa solusi harus dilakukan? Agar dapat mengurangi keserakahan yang ada pada manusia dan memberantas krisis yang terjadi akibat keserakahan manusia. Yang terakhir, kenapa solusi harus dilakukan? Agar dapat menekan angka kemiskinan akibat keserakahan yang terjadi dan menekan angka pengangguran dan menekan angka krisis. Nah, pada Alkitab kita dapat memberikan solusi pada Alkitab, yaitu pada Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang memberikan hasrat kita seharusnya mengumpulkan harta di surga dan tidak khawatir tentang makanan atau minuman atau pakaian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi segitu jawaban dari saya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua dan saya sendiri. Terima kasih.